Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin iaitu Abu Lays As-Samarqandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu mempunyai karakter yang degil, keras dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam paparannya, Abu Lays As-Samarqandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Ghabawi, yaitu seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah taala berfirman, yang artinya, wahai akal, menghadaplah engkau. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Maka akal pun berbalik menuruti permintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahai akal, siapakah aku? Lalu akal pun menjawab, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, wahai nafsu, menghadaplah kamu. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya dia mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, siapakah aku dan siapakah kamu? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di neraka Jahim selama 100 tahun. Kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah itu keluar, maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku. Dalam kitab tersebut diterangkan, dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Kisah ini memberikan kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seorang tidak bisa mengendalikan nafsu ataupun mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, yaitu penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Al-Quran Surah As-Sad ayat 26. Untuk diketahui, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat orang berkehendak, atau keinginan, yaitu kecenderungan dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya, sehingga keluar dari batas syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sedangkan kesengsaraannya adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Mengenai nafsu ini, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Imam An-Nawawi. Demikianlah kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.